Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Pahrama. Perkenalkan, saya Veronica Nadia Valiana dengan NPM 210611131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya di Merajak Keramik Kasongan. Untuk yang pertama yaitu objek penelitian. Merajak Keramik Kasongan merupakan UMKM yang beroperasi sejak tahun 1989 di Desa Wisata Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk yang dihasilkan adalah vas, pot, dan wung hias yang merupakan ciri khas dari UMKM ini. Berikut gambar dari wung hias yang dijual. Lalu strategi produksi, yang pertama itu ada make to stock untuk produksi yang biasa dilakukan. Namun ketika ada custom order yang masuk, mereka juga menyediakan sehingga strategi produksinya itu ada dua, yaitu make to stock dan custom to order. Selain itu, mereka juga menyediakan workshop terbuka untuk membuat gerabah. Jumlah pegawai di UMKM ini ada 5 pengrajin dan sistem upahnya yang berlaku adalah per pieces produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah latar belakang. Sumber utama penghasilan dari UMKM ini adalah penjualan gerabah. Namun penjualan menurun karena terkendala proses produksi, yaitu kekurangan pengrajin. Yang awalnya mereka itu memiliki 10 pengrajin, dari tahun ke tahun ini pengrajinnya berkurang sehingga saat ini pengrajin yang tersisa hanyalah tinggal 5 pengrajin saja. Nah, salah satu alasan utama dari berkurangnya pengrajin gerabah ini adalah tidak adanya regenerasi karena minat dari masyarakat itu berkurang untuk menjadi pengrajin gerabah. Hal ini juga disebabkan karena pendapatan yang kurang stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis untuk yang custom order terlebih dahulu. Itu dimulai dari buyer. Buyer melakukan pemesanan, dan manajer menerima pemesanan tersebut. Lalu manajer memperhitungkan apakah produksi tersebut bisa dilakukan atau tidak. Lalu jika manajer ini memutuskan bahwa produksi itu bisa dilakukan, dia akan meminta pada pengrajin untuk membuatkan model terlebih dahulu, atau mereka biasa menyebutnya master. Lalu setelah pengrajin tersebut berhasil membuat model, manajer akan melakukan konfirmasi kepada buyer terkait benar tidaknya produk tersebut. Lalu jika sudah dikonfirmasi oleh buyer dan produk itu sudah di ACC, manajer akan meminta pengrajin untuk memproduksinya secara massal sesuai jumlah pesanan. Setelah produksi selesai dilakukan, produk yang sudah jadi akan di-packing lalu dimasukkan ke warehouse untuk produksi yang selama ini telah berlangsung. Buyer akan mengambil produknya secara langsung. Jadi UMKM ini tidak menyediakan jasa untuk mengirimkan barang karena terkendala oleh jarak dan kemampuan mereka dalam mengangkut barang tersebut kepada buyer. Selanjutnya ini proses bisnis make to stock. Ini ketika tidak ada pesanan dari manapun sehingga manajer akan meminta pengrajin untuk membuat produk yang sekiranya laku di pasaran. Lalu setelah mereka membuat produk tersebut akan dimasukkan ke dalam warehouse dan beberapa akan dimasukkan ke dalam display room untuk ditawarkan kepada customer yang membelinya secara langsung di Merajak Keramik Kasongan. Untuk selanjutnya ada hasil penelusuran masalah. Berdasarkan observasi terhadap 3 stakeholder, saya mewawancarai pemilik usaha yaitu Pak Meraja, lalu yang kedua ada penanggung jawab atau manajernya yaitu Pak Riko,
Dan yang terakhir ada pengrajin, yaitu Pak Alip. POV dari pemilik usaha ini sendiri, masalah yang ada di sana adalah pemasaran yang kurang baik, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, tidak ada strategi pemasaran, tidak memiliki target penjualan, dan workshop kurang berjalan efektif. Untuk selanjutnya adalah masalah yang diungkapkan oleh Pak Riko atau manajer, yaitu pemasukannya menurun, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, kapasitas produksi menurun, biaya material terus meningkat, dan pembukuan itu belum teratur. Lalu yang terakhir yaitu POV dari pengrajin yang diwakili oleh Pak Alip. Beliau mengatakan bahwa beban kerjanya tinggi, postur kerja tidak tepat, upah pekerja juga tidak tetap, dan kondisi pabrik yang kurang proper. Berdasarkan hasil penelusuran masalah ini tadi, saya membuat interrelasi diagram seperti gambar di bawah. Di situ terdapat beberapa masalah yang tadi sudah diungkapkan oleh 3 stakeholder, lalu saya mencari akar masalah dari masalah-masalah tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ada pembukuan yang belum teratur. Itu menyebabkan kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan, sehingga itu berpengaruh terhadap pemasukan yang menurun. Selanjutnya ada workshop yang kurang berjalan efektif karena masih dilakukan dengan promosi yang dari mulut ke mulut, itu disebabkan oleh pemasaran yang kurang baik. Nah, pemasaran yang kurang baik ini disebabkan karena tidak adanya strategi pemasaran dan tidak memiliki target penjualan, sehingga itu menyebabkan pemasukan yang menurun. Selanjutnya adalah kekurangan sumber daya manusia yang terampil. Nah, ini menyebabkan beban kerjanya tinggi dari tiap pekerja, dan postur kerja yang tidak tepat ini juga menyebabkan pengrajin-pengrajin ini semakin sedikit. Jadi banyak yang tidak lagi berminat untuk menjadi pengrajin karena risikonya juga lumayan besar pada kesehatan tulang. Nah, postur kerja ini juga disebabkan karena kondisi pabrik yang kurang proper. Namun, kendala ini tidak dapat ditangani karena keterbatasan lahan dan biaya. Selanjutnya, ini ada supplier, ada biaya material yang terus meningkat. Ini disebabkan karena suppliernya semakin lama semakin berkurang karena sumber daya alam yang dibutuhkan, yaitu tanah liat ini juga semakin berkurang dari tahun ke tahun, sehingga suppliernya yang diambil itu jauh, dan biaya transportnya menjadi mahal, maka biaya dari material ini sendiri menjadi mahal. Nah, hal itu menyebabkan biaya produksi yang besar dan pemasukannya menjadi berkurang karena pengeluarannya juga bertambah. Selain itu, upah pekerja yang tidak tetap juga mempengaruhi kekurangannya sumber daya manusia tersebut. Sehingga dengan kekurangan sumber daya manusia ini, mereka jadi kekurangan kapasitas produksi. Dan itu menyebabkan pemasukan dari UMKM ini menjadi menurun. Nah, berdasarkan beberapa masalah yang menjadi penyebab dari masalah-masalah lainnya ini, saya telah menuliskannya pada Eisenhower Matrix, dan di sini dapat dilihat bahwa di mana yang urgent dan important ini adalah workshop yang kurang berjalan efektif, karena hal inilah yang paling bisa diperbaiki dibandingkan dengan yang lain. Sebab untuk pembukuan yang belum teratur ini sebenarnya bisa diperbaiki, namun manajer ini menganggap bahwa masalah ini kurang urgent sehingga tidak terlalu dipedulikan. Lalu untuk kekurangan sumber daya manusia yang terampil ini juga berada di luar kendali, karena memang di mana-mana juga
pekerjanya ini berkurang dan kondisi pabrik yang kurang proper dan biaya material meningkat ini juga tidak bisa diperbaiki karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada UMKM ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan berbagai observasi yang telah dilakukan, UMKM ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan akibat berkurangnya jumlah pengrajin terampil dan rendahnya minat masyarakat terhadap seni gerabah. Untuk mengatasi hal ini, UMKM perlu mencari solusi agar tetap menghasilkan pemasukan, meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan workshop gerabah sebagai sumber pemasukan. Hal ini diperkuat dengan menunjukkan adanya peningkatan kunjungan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Lalu untuk batas penelitiannya sendiri, yang pertama ada data penjualan gerabah dalam 6 bulan terakhir, itu berdasarkan nota penjualan yang terkumpul dari bulan Maret hingga Agustus 2024. Data-data ini terbatas karena permasalahan itu tadi, karena pembukuan mereka belum teratur. Lalu yang kedua ada penelitian akan fokus pada Departemen Produksi dan Pemasaran, khususnya pemasaran workshop. Dan yang terakhir adalah pemilik perusahaan tidak dapat menambah tenaga kerja. Berikut merupakan dokumentasi bersama Pak Mrajak atau selaku pemilik usaha. Lalu ada foto bersama Pak Riko atau penanggung jawab manajernya. Lalu yang terakhir ada wawancara dengan Pak Alip atau pengrajinnya. Berikut merupakan kompleks engineering problem. Yang pertama ada WP1, yaitu kedalaman pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dibuktikan dengan perancangan menggunakan teknologi modern. Untuk pengolahan data, saya menggunakan Microsoft Excel. Lalu untuk membuat diagram-diagram, saya menggunakan Visio. Dan Instagram dan Canva, saya akan gunakan untuk menunjang promosi yang akan dilakukan pada babak selanjutnya. Untuk WP2, itu tentang persyaratan yang saling bertentangan, yaitu keinginan stakeholder antara pemilik usaha, manajer, dan pengrajin. Untuk owner sendiri menginginkan produksi itu meningkat, padahal kapasitas produksi pengrajin ini tidak memadai. Selanjutnya ada WP3, yaitu kedalaman analisis diperlukan. Untuk yang pertama itu empathize. Di sini saya memutuskan untuk akar masalahnya ini adalah penurunan pemasukan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Lalu yang define itu workshop kurang berjalan efektif, dan idiotnya promosi workshop gerabah. Lalu untuk prototipe yang akan saya lakukan adalah membuat paket pelatihan serta promosi untuk mempromosikan paket workshop tersebut. Dan tes akan dilakukan dengan cara promosi ke sekolah-sekolah dan nanti akan dilakukan evaluasi efektivitasnya, sehingga akan dilihat apakah dalam 1 bulan ini meningkat atau tidak kunjungan dari peminat workshop tersebut. Lalu ada WP keempat, yaitu keunikan masalah. Masalah ini unik karena menggabungkan bisnis dan edukasi secara bersamaan. Selain itu, kami juga melakukan promosi terselubung melalui pelatihan dan mencari alternatif solusi untuk menambah pemasukan. Jadi yang tadinya pemasukan utamanya ini berasal dari penjualan gerabah, namun karena tidak memungkinkan penambahan sumber daya manusia yang bisa menunjang produksi gerabah itu, kami akan lebih fokus kepada pembukaan pelatihan pembuatan gerabah seperti itu. Lalu selanjutnya WP5, yaitu standar atau kode yang berlaku. Untuk standar sendiri saya menggunakan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini berkaitan dengan ketika saya akan menawarkan paket-paket pelatihan tersebut kepada sekolah-sekolah. Lalu UU nomor 5 tahun 1999 pasal 23 tentang perlindungan data rahasia perusahaan. Ini berkaitan dengan data-data pembelian, penjualan maupun produksi yang ada di sana.
Untuk kode etik sendiri, pengambilan data harus disetujui oleh owner, sehingga untuk mendapatkan data maupun dokumentasi yang ada di sana, saya harus meminta izin terlebih dahulu pada owner. Selanjutnya di BP6, yaitu tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dan persyaratan yang saling bertentangan. Di sini yang pertama ada define problem, yaitu penurunan pemasukan. Yang kedua ada ideate and selection of solution, yaitu melakukan promosi workshop, memperbaiki pembukuan, dan merekrut tenaga kerja. Lalu berdasarkan tiga pilihan tersebut, solusi yang akan dilakukan adalah melakukan promosi workshop, karena di antara yang lain, hal ini dapat diimplementasikan dan sesuai dengan keinginan owner. Untuk yang WP7, yang terakhir yaitu saling ketergantungan, yaitu kekurangan sumber daya manusia ini berpengaruh pada pemasukan yang menurun. Selanjutnya adalah kendala yang ditemui. Untuk yang pertama itu fokus permasalahan saya bergeser, yang awalnya saya akan mempromosikan produk. Setelah bimbingan yang telah saya lakukan tadi, saya cenderung akan mempromosikan workshopnya. Lalu yang kedua, ada keterbatasan waktu dalam penelitian. Hal ini dikarenakan manajer ini masih merangkap tugas. Jadi beliau sibuk. Karena selain merangkap menjadi manajer, produksi, dan juga pemasaran, beliau juga masih membantu pemilik usaha untuk melakukan produksi itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu laporan belum sempat diperbaiki. Dikarenakan saya melakukan bimbingan tadi, lalu saya harus menyesuaikan dengan konsep yang baru, yaitu promosi workshopnya, sehingga saya harus memperbaiki latar belakang, tujuan, dan lain-lain, dan itu tidak memungkinkan untuk saya selesaikan dalam waktu yang terlalu singkat, sehingga kemungkinan besar saya akan memperbaiki setelah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.